Puji Tuhan, saudara. Shalom bagi kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita nyanyikan sebuah lagu. Bagi yang di ruangan ini bisa menyaksikan di layar kita. Demikian juga saudara-saudara yang ada di tempat lain yang menyaksikan tayangan ini ya. Mari nyanyikan lagu ini, saudara. Satu lagu yang sungguh-sungguh adalah realita yang kita alami. Terasa cepat waktu berlalu, tanpa menunggu ku siap menghadapi datangnya tekanan hidup yang silih berganti, memaksaku untuk memilih. Terang aku merasa goyah. Benarkah ini yang terbaik yang kau beri untukku? Tolongku Tuhan, buatku mengerti. Iman yang murni harus diuji. Ku aminkan, memang Tuhan tak janji bahwa akan lebih mudah kalau ku mengikutmu. Yang pasti Tuhan telah janji badai hidupku pasti berlalu. Ku rasa tepat pertolonganmu, dan ku percaya Engkaulah hal yang terbaik untukku. Kan ku jalani hidup bersamamu seumur hidupku, bersamamu Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, masih terus memberi kami kesempatan untuk memuji Tuhan, beribadah, menyenangkan hati-Mu, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari yang baik ini, hari berkat Tuhan, hari damai sejahtera, hari penyertaan Tuhan, hari sukacita bagi kami semua. Sejauh mana tayangan ini boleh disaksikan, sejauh mana suara ini boleh kedengaran Tuhan, kami percaya kesana juga Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Maaf saudara, mungkin suasananya sedikit kurang nyaman. Ada beberapa keluhan yang kami dengar, terutama dengan sistem suara ya. Jadi memang jenis suara saya mungkin seperti ini. Ada beberapa yang lain berbicara dari jarak yang cukup jauh dengan alat yang sama. Tetapi waktu saya berbicara ternyata susah sekali didengar ya. Ada cukup banyak. Kita berdoa supaya semoga pada hari ini suara bisa menjangkau Bapak Ibu semua ya. Saya menyapa saudara-saudaraku yang sedang bertugas di rumah sakit dan menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati. Aku menyapa saudara-saudaraku petugas kepolisian yang sedang bertugas dan menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati. Aku menyapa saudara-saudara kami yang ada di seluruh tebing tinggi, di Judea, di Sinai, Yerusalem, Bethlehem, Betani, Philadelphia, Tirza, Mahanaim. Tuhan memberkati kita semua. Bahkan keluarga-keluarga jemaat yang ada di Medan, demikian juga di Pulau Jawa ya, di Pulau Bangka, di seluruh Sumatera,
Lampung Tuhan. Bahkan saudara-saudara kita ada yang menyaksikan dari Sulawesi Utara saat ini. Dan juga ada sedang sekumpulan anak-anak Tuhan sedang menyaksikan ini di Penang di Malaysia. Tuhan memberkati ya. Dan kami menyapa, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara terkasih, hari ini kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang waktu. Ada banyak definisi waktu. Waktu dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan saat, ya, kejadian, rentetan kesempatan, peluang. Kalau ditanya kepada para pengusaha, waktu adalah uang. Kepada para orang yang militan, oportunis, dia katakan waktu adalah kesempatan. Kalau ditanya kepada teolog, dia katakan waktu adalah terputusnya kekekalan. Ada banyak definisi waktu. Yang pasti waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita punya. Ya, hari kemarin saya mengirimkan satu tayangan video kepada kita semua. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang saya hormati, Bapak Pendeta Iwan Luwuk, Gembala Sidang di GPD Gajah Mada 45 Pontianak Kalbar. Hari Kamis tanggal 16 malam, beliau masih live streaming pendalaman Alkitab. Hari Jumat, beliau sedang persiapan untuk melaksanakan acara yang sama. Tapi tiba-tiba beliau terjatuh dan ditangkap oleh seorang pemusiknya. Ternyata malam itu beliau menghembuskan napas yang terakhir. Siapa yang bisa menduga? Waktu adalah kesempatan. Hampir seluruh skop kehidupan kita berhubungan dengan waktu. Kantor-kantor buka jam sekian sampai jam sekian. Lewat itu nggak ada kesempatan lagi orang datang, kecuali besok di waktu yang sama. Para atlet bertanding menurut aturan pertandingan yang dibagari dengan waktu. Sehebat apa Messi, sehebat apa Ronaldo, kalau sudah lewat 2 kali 45 menit, atau mungkin ditambah dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, sudah itu, waktu selesai. Kalau toh ada adu penalti, ada juga batasnya, saudara terkasih. Seorang pemain catur, petanding catur, dia punya peraturan, dia harus melangkahkan anak caturnya paling lambat sekian detik. Lewat itu, dia terhukum, saudara. Dan macam-macam hal yang lain yang berhubungan tentang waktu. Yang pasti waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita punya. Dan hari ini saya mengajak kita membuka di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 16. Efesus pasal yang kelima, ayo Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membaca bersama-sama dengan saya. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Efesus pasal yang kelima, kita membaca ayat yang ke-16. Saya harap ini bisa kedengaran semua ya. Efesus 5 ayat 16, kita membaca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sering mendengar, pergunakan talenta, pergunakan pengaruhmu, pergunakan kesempatan yang ada, pergunakan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti ada yang tidak mempergunakan waktu. Berarti ada orang yang membuang-buang waktu. Berarti ada orang yang suka membuang kesempatan. Berarti ada orang yang tidak menghargai waktu. Ada yang membunuh waktu. Ayat ini berkata kepada saya dan saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini saya suka melihat beberapa foto. Dan tiap melihat foto itu, aku suka menghitung berapa di antara yang ada di foto itu yang sudah meninggal dunia. Ada beberapa foto ditempel di majalah dinding di gereja pemulihan hari ini.
Ada satu di antaranya berfoto sekian orang, mungkin 8-10 orang. Dari 8 atau 10 itu, sekarang tinggal satu yang masih berada di tebing tinggi. Selebihnya sudah pergi ke banyak tempat. Aku melihat satu foto di mana aku ada di dalamnya. Dan di foto itu ternyata kami hampir 7-8 orang. Tinggal 2 yang masih hidup. Sementara menyaksikan wajah-wajah itu, ada sesuatu yang berbicara. Kalau kita masih punya waktu, itu anugerah yang luar biasa. Pergunakan waktu yang ada. Ada orang yang buang waktu. Dengan cara apa? Bermalas-malasan itu buang waktu. Banyak mengeluh itu buang waktu. Suka khawatir itu buang waktu. Bersungut-sungut itu membuang waktu. Pergunakan waktu yang ada, artinya kita bisa menikmatinya dengan hal yang positif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, bulan lalu 2 kali aku mengirimkan tayangan video kepada kita. Tidak ada yang diedit, tidak ada yang dipotong. Memang live saat itu. Bagaimana seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah, dia berdiri, saudara. Di tengah-tengah khotbahnya, tiba-tiba dia ngomong berhenti dan langsung meninggal dunia. Tidak diedit, saudara, live. Sementara dia berkhotbah, dia tiba-tiba ke belakang dan mati, saudara. Tayangan yang lain, seorang berkata, mari kita berdoa. Dia berdoa untuk seseorang yang ulang tahun di ruangan itu. Lalu kameramen menyorot semua isi ruangan itu. Dan sementara sambil berdoa, kamera diarahkan kepada yang berdoa itu. Tiba-tiba dia mulai celat dan mati saat berdoa. Berarti waktu adalah sesuatu yang sangat penuh misteri. Kapan akan berakhir bagi saudara dan saya? Tapi ayat ini tidak mempermasalahkan itu. Yang dia anjurkan kepada saudara dan saya, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam hubungan suami dengan istri, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam hubungan anak dengan orang tua, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam hubungan saya dan saudara sebagai umat yang menyembah Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Bagi anak-anak yang sedang belajar, pergunakanlah waktu yang ada. Yang sedang punya mimpi untuk masa depan, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau cuma mimpi untuk masa depan, tapi membuang-buang waktu, maka engkau akan tetap bermimpi tanpa bisa menikmati hasil apa-apa. Betul, saudara. Sementara menyaksikan foto-foto itu, saya melihat dia sudah meninggal dunia. Banyak yang lebih muda dari saya. Saudara terkasih, Alkitab juga mencatat 1-2 contoh bagaimana orang yang menggunakan waktu. Sekalipun mungkin kita tidak harus meniru sampai di situasi seperti dia, tetapi setidaknya orang ini mempergunakan waktu. Lukas pasal yang ke-23, Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Waktu Yesus disalib,
ada dua orang penjahat yang juga disalib di kiri dan kanannya. Dua orang penjahat yang dihukum mati dengan cara disalib, ya. Pada zaman itu ada banyak cara untuk eksekusi mati. Ada yang dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Ada yang dicambuk, ya, dan ada yang disalibkan. Penyalipan adalah salah satu bentuk hukuman mati dalam penuh kehinaan. Yesus disalibkan, dia dihina, dan dua orang penjahat juga dihukum mati dengan cara disalibkan di kiri dan kanan Yesus. Lalu yang seorang berkata, "Yesus, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dia mempergunakan kesempatan yang terakhir itu dengan menghujat. Tapi yang satu berkata, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kita memang sepatutnya dihukum sebagai balasan atas perbuatan kita. Tapi Yesus ini tidak," katanya. Lalu orang itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang kelak dalam kemuliaan." Yang dua orang ini sama-sama tinggal punya waktu mungkin beberapa saat lagi. Karena memang orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan itu, saudara, itu tulang-tulangnya akan dipatahkan. Kakinya dipukul sampai patah, darah mengalir, kehabisan darah dan mati. Tidak ada lagi yang bisa merehabilitasi, yang membatalkan hukuman saat itu. Tinggal waktu membuat mereka mati kapan saja. Tapi yang satu mempergunakan waktu yang ada. Di kesempatan terakhir, dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku." Dia menyesali dosanya. Dan dia diselamatkan. Satu waktu ada seorang yang oleh lingkungan dianggap adalah sampah masyarakat. Di keluarga dia juga dianggap sampah masyarakat. Bahkan di gereja tempat dia berjemaat, dia tidak dianggap lagi oleh siapapun, termasuk oleh gembalanya. Satu waktu aku dipanggil, ternyata orang ini sedang sekarat. Tinggal matanya membelalak. Dia sudah sekarat, sudah tergeletak. Kejang. Sesuatu berbicara di hatiku, katakan, "Cepat sampaikan firman dan doakan orang ini." Dalam kondisi di saat terakhirnya, aku menyampaikan firman Tuhan dan dia tidak bisa menjawab apapun. Mungkin dia mengalami stroke, mengalami sesuatu yang memang sangat fatal. Akhirnya saya menyampaikan firman Tuhan dan berkata, "Kalau engkau mengerti, gerakkan tangan, jari telunjuk tangan kananmu." Dia menggerakkan dengan lemah. "Aku akan berdoa. Dan kalau engkau mengerti, gerakkan tanganmu, ikuti dalam batinmu. Aku berdoa terus, saudara, gerakkan tangan." Dia gerakkan tangannya. Dan saat kami berdoa, amin, hanya beberapa menit, dia meninggal dunia. Seumur hidupnya dia dikenal sebagai sampah masyarakat. Orang terbuang. Orang yang terpinggirkan. Orang yang betul-betul jadi masalah di keluarga. Yang menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Tapi di detik-detik terakhir hidupnya, dia mempergunakan waktu yang ada. Mungkin kita nggak harus tiru situasi itu. Nggak harus tiru riwayat itu. Tapi setidaknya orang ini mempergunakan waktu yang ada. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49, luar biasa, saudara. Kejadian pasal yang ke-49, kita melihat bagaimanakah Yakub yang juga adalah Israel, ya. Dari nama Yakub diubah menjadi Israel. Dari penipu menjadi bala tentara Tuhan. Kejadian 49 ayat yang ke-1, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Yakub sudah sekarat. Dia panggil semua anak-anaknya. Kemudian mulai ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-20, sampai ayatnya yang
Kejadian pasal 49, maaf saudara. Ya. Kejadian 49, kita melihat mulai ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-28. Yakub memberkati anaknya satu persatu. Dia enggak membagi warisan saat itu, kecuali dia memberkati lewat kata-kata dan doanya. Kemudian ayat yang ke-30, maaf ayat yang ke-29, kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan aku mati, kuburkan aku di sana. Ya, mirip-mirip seperti orang-orang tua di banyak suku yang punya permintaan, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di sana. Ternyata Yakub kerjakan itu. Sesudah dia memberkati anaknya satu persatu. Lalu coba lihat saudara, di dalam ayatnya yang ke-39, maaf, yang ke-32, 33, dan disitulah dia juga dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Ayat yang kedua 33, maaf saudara ya, 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya. Tadi dia berkati anaknya satu persatu. Kemudian dia pesan, nanti kalau aku mati kuburkan aku di sana. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah dia. Makanya sering kita dengar orang berkata begini, apa pesan terakhir bapamu? Apa pesan terakhir ibumu? Oh, enggak ada pesan. Apa pesan terakhir dari anakmu? Enggak ada pesan. Kita melihat bagaimana Yakub di kesempatan terakhir, di menit-menit terakhir hidupnya, dia memberkati anak-anaknya. Dia menyampaikan pesan. Setelah selesai ia berpesan, ditariknya kakinya ke tempat dia berbaring dan meninggallah dia. Pergunakanlah waktu yang ada. Tidak semata-mata berbicara menjelang kematian, tapi juga berbicara tentang keseharian kita. Kenapa seringkali ada orang yang berkata pada waktu suaminya meninggal, oh dia baik, aku begini. Kenapa? Dia mengakui bahwa saat suaminya hidup, dia banyak buang waktu. Dia banyak mengecewakan pasangannya. Dia pikir dia masih hidup 1000 tahun lagi. Ternyata tidak. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk saling membahagiakan. Pergunakanlah waktu yang ada untuk saling menghargai. Pergunakan waktu yang ada untuk saling mengerti. Jangan gengsi memuji pasanganmu. Jangan gengsi mengakui kalau dia benar di saat tertentu dan kita yang salah. Tidak ada seorang pun yang selalu benar dan orang lain yang terus salah. Masing-masing kita punya banyak kekurangan dan kelebihan. Pergunakanlah waktu yang ada, ya. Kalau kita melihat lagi saudara terkasih, ya, termasuk saat ini. Kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal yang ke-21. Adakah engkau hidup sebagai hamba pada saat engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Artinya apa saudara? Ya. Adakah waktu engkau dipanggil mengikut Tuhan, engkau hidup sebagai hamba? Hamba itu bahasa halusnya dari yang sesungguhnya adalah budak, doulos, orang yang sudah nggak punya lagi kebebasan pribadi, orang yang sudah kehilangan hak pribadinya. Adakah engkau dipanggil pada saat seperti itu? Itu tidak apa.
Kata firman Tuhan. Adakah saat mendengarkan acara ini, engkau sedang dipo di dasar-dasar dari semangat hidup, sedang terpuruk? Adakah saat engkau menyaksikan acara ini, engkau sedang kehilangan semangat hidup? Adakah saat engkau menyaksikan acara ini, engkau sedang sedih yang begitu mendalam? Adakah saat menyaksikan acara ini, engkau sedang rugi? Itu tidak apa, katanya. Tapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan dari situasi itu, pergunakanlah waktu yang ada. Adakah kesempatannya? Ada. Kapan? Sekarang juga, saudara. Saat engkau mau berbalik dan mulai mengucap syukur. Mengeluh tentang situasi sekarang tidak akan memperbaiki keadaan. Tapi pada waktu kita berkata, terpujilah Tuhan. Ya. Kemarin saya mendapatkan satu SMS yang berulang-ulang dari seorang anak Tuhan yang mengeluh. Kami keadaan sukar, ekonomi begini. Lalu saya cuma membalas. Hal ini sedang dialami puluhan juta, ratusan juta manusia saat ini. Tolonglah, jangan mengeluh. Itu tidak memperbaiki keadaan. Mungkin saudara berkata, rumah tanggaku begini. Itu dialami jutaan rumah tangga. Jangan mengeluh. Anakku seperti ini. Itu dialami jutaan ibu. Suamiku begini. Itu dialami jutaan ibu-ibu. Gak usah banyak mengeluh. Katakanlah, terpuji Tuhan. Aku belum dapat kerja, itu dialami jutaan manusia. Aku sakit, dialami oleh jutaan orang. Tapi waktu dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Sepanjang kita masih bisa merasa sakit, masih bisa merasa kecewa, masih bisa merasa sedih, bersyukurlah. Berarti engkau masih hidup. Dan bisa mempergunakan waktu. Membalik keadaan, saudara terkasih. Pergunakanlah waktu yang ada. Coba lihat bagi keluarga yang sedang beribadah. Yang saat ini ada orang di samping kiri kananmu. Katakan bersyukurlah. Katakan kepada jiwamu, bersyukurlah hai jiwaku. Karena masih ada orang di sampingku. Ayo kita yang di ruangan ini. Bersyukurlah hai jiwaku. Karena engkau masih ada. Seorang untuk engkau. Masih ada seseorang untuk saudara dan saya. Yang mungkin sedang sendiri menyaksikan acara ini. Engkau bisa bersyukur. Karena engkau bisa menyaksikan tayangan ini. Berarti engkau masih hidup. Berarti engkau masih punya waktu untuk dipergunakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Alangkah indahnya. Kita nggak tahu berapa tahun lagi kita hidup. Tapi kita isi dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tindak tanduk kita, pikiran kita, perkataan kita. Hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Atau mungkin, tidak mustahil ada yang menyaksikan tayangan ini. Dan ini adalah hari terakhir buat engkau. Katakan Tuhan, kapanpun engkau memanggilku, terpujilah Tuhan. Sama seperti Yakub, di detik-detik terakhir hidupnya, dia pulihkan hubungan dengan semua anak-anaknya. Dia memberkati, selesai memberkati, dia menarik kakinya ke pembaringan dan meninggallah dia. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan tolong kita semua. Amin. Tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu tadi ya. Atau lagu yang biasa saja. Yang mungkin semua kita tahu ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Pergunakanlah waktu yang ada. Berdamailah dengan dirimu. Mungkin ada yang menyumpahi dirinya sendiri, yang menyesali keadaanmu, menyesali kelahiranmu. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku ada? Hari ini pergunakanlah waktu yang ada. Berdamailah dengan dirimu. Syukuri dirimu ada. Berdamailah dengan orang yang selama ini bermasalah dengan engkau. Mungkin orang itu ada di sampingmu saat ini. Berdamailah dengan dia. Pergunakanlah waktu yang ada. Berdamailah dengan Tuhan. Mungkin ada yang selama ini menunda-nunda untuk menyukakan hati Tuhan. Menunda-nunda untuk mengikut Yesus. Menunda-nunda untuk bertobat. Saat ini pergunakan waktu yang ada. Seperti penjahat di sampingnya sudah berkata, Tuhan Yesus, ingatlah aku apabila engkau kelak datang dalam kemuliaan. Pergunakanlah waktu yang ada. Berdamailah dengan suamimu. Berdamailah dengan istrimu. Berdamailah dengan orang tua, dengan anakmu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Dengan hikmat, saudara, bukan lelucon. Saudara yang ada di rumah, yang tidak sendirian, engkau bisa bernyanyi sambil berpegangan tangan. Engkau yang menyaksikan tayangan ini dengan teman-temanmu di asrama, di tempat kos, saat bernyanyi engkau bisa bergandengan tangan, berdamai. Engkau yang sedang sendiri menyaksikan acara ini, engkau bisa menaruh tangan kirimu di dadamu dan mengangkat tangan kananmu untuk Tuhan. Yang di ruangan ini, ayo yang keluarga yang datang, engkau bisa berpegangan tangan. Bapa, terima kasih. Bapa, haleluya, haleluya, kasih. Terima kasih untuk waktu Bapa di dalam surga. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Saudara yang di rumah, sementara aku bernyanyi lagu ini, bapak-bapak yang di rumah, engkau bisa pimpin doa, mendoakan orang-orang seisi rumahmu. Saudara-saudaraku yang sedang di asrama, di kamar menonton beramai-ramai, biar seorang memimpin doa di antara kalian. Engkau yang menyaksikan ini sendirian, kau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan terima kasih untuk waktu yang masih ada. Kita yang di ruangan ini, para orang tua, engkau bisa berdoa untuk keluargamu. Anak muda, engkau bisa berdoa, bersyukur waktu yang ada. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih, ku berterima kasih, terima kasih Bapa, ku berterima kasih. Kami mempergunakan waktu, biar kami tidak membuang-buang waktu lagi Tuhan. Biar kami tidak lagi membuang-buang waktu, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak berarti bagi Engkau dan kerajaan-Mu. Biarlah kami mempergunakan waktu bersekutu dengan Engkau, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keluarga yang Tuhan beri, untuk keluarga yang Tuhan beri bagi kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberkati kami, lewat Yesus Kristus anak-Mu Tuhan. Kami memuji Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau beri. Kami masih boleh beribadah, kami masih boleh mendengar firman-Mu.
Engkau beri kami kesempatan untuk berubah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdamai dengan diri kami. Untuk bersyukur kami apa adanya. Bersyukur untuk keluarga kami. Untuk suami, istri. Untuk anak-anak. Untuk orang tua. Untuk sanak saudara kami. Hari ini kami masih hidup. Kami berkata terpujilah Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyukakan Engkau. Biarlah perkataan kami menyukakan Tuhan. Biarlah pikiran, perkataan dan perbuatan kami menyukakan hati Tuhan. Berdoa untuk orang-orang terkasih kami, dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka. Berdoa buat orang-orang yang memusuhi kami, yang menyakiti hati kami, atau mungkin kami yang menyakiti hati mereka. Tuhan, dari tempat ini ampuni kami kepada orang itu. Ampuni juga orang itu di hati kami Tuhan. Kami mau berdamai dengan mereka di hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa kami untuk pemerintah kami, dari Bapak Presiden Jokowi. Engkau yang menetapkan beliau sebagai presiden bagi bangsa kami. Berkati Pak Presiden Jokowi, berkati beliau Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, menantu dan cucunya. Berkati para menteri kabinet kerja. Berkati wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Buat Panglima TNI, Kapolri Tuhan. Seluruh Pangdam, Kapolda, Gubernur Tuhan. Bupati, wali kota, camat, lurah. Sampai pimpinan terkecil Tuhan. Yang Engkau tetapkan bagi bangsa kami. Buat para petugas medis yang sedang merawat, yang sedang bersiap-siap untuk bekerja keras. Mengurus warga yang terpapar virus corona COVID-19 Tuhan. Bahkan penyakit-penyakit lain yang sedang mereka urus. Beri mereka kesabaran Tuhan. Beri mereka penghiburan. Beri mereka sukacita. Bahkan teristimewa. Berikan mereka perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dan biarlah keluarga mereka juga Engkau pagari. Engkau bela Tuhan. Buat para petugas, para polisi, TNI Tuhan. Yang juga harus bekerja keras. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga seluruh sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Seluruh yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Di seluruh Indonesia. Bahkan di mancanegara. Engkau memberkati juga mereka Tuhan Yesus. Anak-anak kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami. Saudara kami. Keluarga kami. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu saja. Umat-Mu yang dengan setia beribadah, setia memperhatikan kebutuhan di rumah-Mu, mengembalikan milik Tuhan, memberi persembahan, pembangunan dan lain sebagainya. Tuhan, dalam situasi seperti ini pun Engkau sanggup membuka jalan. Buka jalan bagi mereka, berkati mereka dengan kesehatan, damai sejahtera dan perlindungan. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan Roh Kudus Allah, bersama kita semua hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya. Amin.